ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita. Nikmat keimanan, keislaman dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 3 ayat dari surah Az-Zariyat tentang kisah Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Terjemahan dari mana ayat? Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun. Dan pada Nabi Musa tatkala kami utus beliau kepada Fir'aun bisultanin mubin, dengan sultan yang jelas, dengan argumen, dalil dan kejelasan yang sangat jelas. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Tapi Fir'aun berpaling dengan bala tentaranya, dengan kekuatannya, dan dia berkata Nabi Musa adalah tukang sihir atau orang gila. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kata Allah, kami pun siksa dia dan bala tentaranya, dan kami tenggelamkan mereka di lautan dalam keadaan tercela. Dari 3 ayat yang kita telah dengarkan ini terdapat padanya berbagai macam pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, terkhusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan para ulama mengatakan ada lebih 100 tempat dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Demikian pula surah-surah yang menjelaskan tentang masalah itu, kata para ulama melebihi 20 surah. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Toha, ada di surah Asy-Syu'ara, ada di surah Al-Qasas, Ar-Rum, Ad-Dukhan, dan surah-surah mufassal. Diterangkan padanya berbagai macam dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ada dengan kisah yang panjang, ada dengan kisah yang pertengahan, ada dengan kisah yang ringkas. Dan 3 ayat yang kita bacakan ini adalah kisah yang sangat ringkas dari kisah Musa dan Fir'aun. Terdapat padanya banyak pelajaran-pelajaran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, beliau sallallahu bersabda, rahimallahu Musa laqad udhiya akthar min hadza fasabara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh beliau telah diuji, disakiti
lebih banyak daripada perkara ini, lebih beliau bersabar. Dikatakan tadi dari awal ayat yang telah kita bacakan, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun, dan pada Nabi Musa alaihissalam ada tanda kekuasaan Allah tatkala kami mengutus beliau kepada Fir'aun. Musa dimaklumi dari salah seorang nabi dari Bani Israel, Musa bin Imran. Di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan dengan lafaz kami. Bukan artinya Allah banyak, tapi di sini menunjukkan kata para ulama akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Id arsalnahu ila Fir'aun. Fir'aun dimaklumi dari raja Mesir yang sangat kafir, yang sangat sombong, yang sangat membangkang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah berlebihan dalam mengakui dirinya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, dengan sultan yang sangat jelas. Dimaklumi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular betulan. Kemudian ada cahaya putih yang keluar dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Dua ayat ini untuk menghadapi Fir'aun tatkala itu yang berbangga dengan tukang sihir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya pada nabinya dengan hal yang lebih besar daripada sekadar sihir biasa. Maka dikatakan fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Kemudian Fir'aun berpaling dengan ruknihi. Ruknihi di sini kata para ulama tafsir ada beberapa penafsiran. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan biruknihi, yaitu dengan kekuatannya. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan dari Mujahid, beliau berkata biruknihi adalah dengan bala tentaranya, dengan bala tentaranya. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan dengan kaumnya. Itu dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama yang lainnya yang mengatakan biruknihi adalah dengan dirinya sendiri. Fatawalla biruknihi, maka dia berpaling dengan dirinya atau kekuatannya atau bala tentaranya. Biruknihi wa qala sahirun aw majnun, dan dia berkata Nabi Musa adalah tukang sihir atau orang gila. Karena Musa alaihissalam itu mengalahkan tukang sihir mereka, yang tongkat-tongkat atau tali-tali yang mereka buang dari tukang sihir tersebut dikhayal-khayalkan menjadi ular, padahal dia bukan ular. Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular betulan dan memakan seluruh dari tali-tali tersebut. Tapi Fir'aun dari kepandaian berbicara, dari kemahiran dalam berretorika yang sangat baik, dia bisa merubah dari keyakinan kaumnya yang tadinya sudah ingin beriman pada Nabi Musa alaihissalam, mereka tetap berada di atas agama Fir'aun. Dan tukang sihir ketika itu telah mengakui agama Nabi Musa alaihissalam, dan mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qala sahirun aw majnun, maka dia berkata tukang sihir ataupun orang gila. Demikianlah para nabi dan rasul yang datang, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali mereka berkata rasul ini adalah tukang sihir ataupun orang gila. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga digelari seperti itu, digelari tukang sihir dan digelari orang gila oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir kisah dari perjalanan Fir'aun ini dalam ayat yang sangat ringkas, fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim, dan kami pun siksa
dia dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan ke lautan dalam keadaan tercela. Sebelum Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah utus kepada mereka ada 5 ayat, 5 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat. Diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah utus kepada mereka ada tufan, angin topan. Kemudian yang kedua, wal jarad, belalang yang masuk dalam istana mereka. Wal kummal, demikian pula ada kutu yang menyelimuti mereka. Wad dafadi, ada katak-katak yang masuk dalam istana mereka. Dan yang terakhir adalah darah, di mana air yang mereka pakai itu berubah menjadi darah. Tapi mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 5 ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap membangkang dan tetap ingkar pada Nabi Musa alaihissalam dan atas risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun siksa mereka dengan ditenggelamkan di lautan yang kisahnya panjang. Diterangkan ketika itu mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel sampai di ujung dari Laut Merah, dan Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan terbelah menjadi 2 dan mereka melewatinya dan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Bani Israel telah selesai melewati dari lautan tersebut dan Fir'aun berada di tengah dari lautan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menutup kembali lautan itu dan mereka pun binasa. Dan diterangkan dari akhir kisah mereka, langit dan bumi tidaklah bersedih dengan kematian mereka, dengan kebinasaan mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin." Dan langit dan bumi tidaklah menangis, tidaklah bersedih dengan kematian mereka, dengan kebinasaan mereka. Menunjukkan ada orang-orang yang kadang tatkala mereka meninggal, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi itu bergembira dengan kematian orang-orang seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Dan sebaliknya juga ada orang-orang yang ketika dia meninggal maka membuat kesedihan untuk alam semesta. Itulah para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan terangkan kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang diambil dari 3 ayat yang telah kita bacakan. Terdapat padanya dari penetapan dari Nabi dan Rasul Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Dan juga terdapat padanya keutamaan dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau sebagai Nabi dan sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat padanya dari bolehnya menggunakan kata kami padahal dia sendiri. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan manusia yang paling kafir di muka bumi ini yang pernah hidup, yaitu Fir'aun. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam atau ayat-ayat yang sangat jelas. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita sikap Fir'aun tatkala didawai oleh Musa alaihissalam. Dia berpaling dengan kekuatannya dan bala tentaranya, dan berbalik mencela Nabi Musa alaihissalam. Wa qala sahirun aw majnun. Dan juga dari sini juga diterangkan kepada kita kadang kalimat atau itu bisa bermakna dan. Ini diterangkan di ayat yang lain dari surah Al-Insan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' minhum athiman aw kafura." Dan janganlah engkau ikuti mereka dari orang yang berdosa lagi orang yang kafir. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita
dari penjelasan akan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala yang menyiksa hamba-hambanya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, bagaimana kita telah dengarkan dari dosa dan maksiat yang mereka perbuat, dari kekafiran kepada Allah, pelampauan batas, kesombongan di muka bumi, kezaliman, ya, tapi bersamaan dengan itu sangatlah mudah untuk Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semuanya. Tidak ada hal yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya lautan itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari celaan Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya pada hari ini mereka telah berada di alam kubur. Dan diterangkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ini di alam kubur. Dan pada hari tatkala ditegakkannya hari kiamat, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya pengikutnya ke siksaan yang paling pedih. Kesiksaan yang paling pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-afiyat dan menjaga kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.